Sepulang kerja, aku langsung mengambil alih si kecil yang berusia 6 bulan itu dari gendongan ibunya. Rasa lelah dan tekanan dari kantor sirna begitu saja ketika melihatnya berceloteh. Sebenarnya aku sendiri tidak paham dengan apa yang si kecil celotehkan. Namun saat si kecil mengeluarkan senyum dan tawa, rasanya benar-benar aku bahagia. Beberapa tetangga yang lewat bahkan menyempatkan diri untuk berhenti hanya sekedar mencubit pipi atau menggodanya. Aku memang bukan warga asli di kampung itu. Di sana aku menempati rumah yang baru aku kontrak selama semingguan. Rumah yang cukup untuk ditinggali sebuah keluarga kecil seperti keluargaku ini. Kata Pak Abdul, si pemilik rumah, daripada rumah tersebut tidak terawat, makanya dikasih harga sewa murah. Toh anak-anaknya sudah pada sukses di luar kota. Begitu kata Pak Abdul. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh si pemilik agak berbeda dari sikap para tetangga. Mereka memang tidak pernah sekalipun mengatakan kalau rumah yang aku sewa tersebut angker. Hanya saja, setiap kali mengobrol, mereka selalu menanyakan apakah kami baik-baik saja. Namun setiap kali aku menanyakan balik, mereka selalu bilang kalau tidak ada apa-apa. Menimang si kecil memang itulah pelipur lara yang sebenar-benarnya. Bercanda dengan sebuah hati, aku timang si kecil di teras depan karena di luar hawanya lebih segar dibandingkan di dalam rumah yang terasa pengap. Istriku pun pamit untuk mandi setelah menyediakan teh hangat untukku. Aku sendiri masih menimang si kecil yang mulai mengantuk. Bersamaan dengan itu, aku membalas sapaan para tetangga yang lewat ketika si kecil kembali membuka matanya. Begitu si kecil membuka mata, si kecil langsung tertawa-tawa. Padahal aku tidak sedang mencandainya. Tawa si kecil bahkan terasa lebih riang dari biasanya. Anehnya tawa anakku yang semula riang gembira, tiba-tiba berhenti dan segera berubah menjadi raut muka yang ketakutan. Istriku yang selesai mandi langsung mengambil alih si kecil dari gendonganku. Istriku sedikit cemberut dan mengatakan kalau aku diminta untuk sabar sedikit. Mendengar omelan istriku, aku pun mengerenyitkan dahi. Dari jawaban istriku, aku pun paham akar dari permasalahan barusan. Istriku dongkol karena aku mengetuk pintu kamar mandi berulang kali saat istriku sedang mandi tadi. Akan tetapi, aku sendiri tidak merasa mengetuk pintu kamar mandi. Sejak tadi aku juga di teras rumah bersama si kecil. Aku sudah hampir membantah, namun aku takut kalau istriku nanti malah memiliki pikiran yang macam-macam. Maka aku pun hanya diam, meski sebenarnya aku juga takut. Di dalam kan tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang mengetuk pintu kamar mandi? Gumamku dalam hati saat aku baru menyadari kalau di rumah tidak ada orang. Beberapa saat kemudian, aku masih terlelap saat istriku mengganti popok si kecil. Namun, meski begitu, rasa-rasanya aku mendengar suara gaduh. Suara anak-anak kecil sedang bermain. Suaranya riuh rendah. Terkadang terdengar keras, namun sewaktu-waktu kadang menghilang sama sekali tidak terdengar lagi. Kemudian muncul lagi bersama suara-suara yang hampir tidak bisa aku mengerti. Aku ingin sekali terbangun dan mencari arah sumber suara tersebut. Namun rasa kantuk telah mengalahkanku. Aku berharap yang aku dengar itu hanyalah efek alamiah setelah sore sebelumnya aku melihat anak-anak tetangga sedang bermain. Pada akhirnya, aku pun terbangun juga karena sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Suara riuh tersebut sudah tidak terdengar sama sekali, yang berarti memang hanya bunga tidurku saja. Aku pun segera masuk ke kamar mandi. Pada saat buang air kecil itulah, dari luar kembali terdengar suara tawa anak-anak kecil. Mereka seperti berlarian ke sana kemari sambil tertawa-tawa. Ini kan pukul 1 dini hari.
Mana mungkin anak-anak tetangga pada bermain. Apalagi suara yang aku dengar tersebut berada di dalam rumah. Setelah selesai membuang hajat, aku tidak segera keluar dari kamar mandi. Aku justru menempelkan telinga ke daun pintu, berharap bisa mendengar dengan jelas. Benarkah suara tersebut berasal dari dalam rumah? Sedetik, 2 detik, aku menunggu suara tersebut. Namun sampai 10 atau 15 detik, suara itu justru tidak lagi terdengar sama sekali. Mungkin pikiranku saja yang terlalu lelah. Tekanan dari pekerjaan memang terkadang terbawa sampai rumah. Dan betapa jantungku nyaris copot ketika secara tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Suara seperti kaleng roti. Benda yang aku kira kaleng roti tersebut ternyata masih berdiri di tempatnya. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Beberapa saat kemudian terdengar suara tawa anak kecil seperti sedang meledekku. Tanpa pikir panjang, aku pun segera berlari menuju ke kamar. Gangguan-gangguan kecil itu pun mengusik rasa penasaranku. Di saat-saat senggang sepulang kerja pun, tetangga menanyakan perihal rumah yang aku tempati tersebut. Namun para tetangga selalu menjawab sama, aman, tidak ada apa-apa. Aku memang manggut-manggut ketika mereka mengatakan itu. Namun, dari tatapan mata tentu bisa aku tebak kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Yang pasti selama hampir 2 minggu menempati rumah tersebut, aku sudah beberapa kali menjumpai kejadian ganjil. Akan tetapi selama tidak menyangkut urusan fisik dan keselamatan nyawa, aku masih bisa mentolerir kejadian semuanya. Apalagi istri dan anakku juga terlihat nyaman tinggal di sana. Malam itu istri dan si kecil sudah terlelap di tempat tidurnya. Sementara aku sendiri masih terjaga bersama segelas kopi. Aku masih memikirkan suara tawa anak-anak tersebut, karena suara mereka terdengar jelas di sekitaran dapur dan kamar mandi. Yang ada di dalam benakku adalah sosok kecil berkepala gundul, tapi kalau memang tuyul, seharusnya istriku sudah mengeluh karena kehilangan uang, dan tuyul akan selalu berkeliaran mencari sasaran, bukan menetap di suatu tempat. Menurut pendapatku sih begitu. Beberapa saat kemudian, baru saja aku meletakkan gelas kopi ketika aku mendengar suara pintu tertutup. Aku pun mengintip dari ruang tamu. Rupanya istriku sedang di dapur. Biasanya sih sedang membuatkan susu buat si kecil. Beberapa detik kemudian, aku mendengar si kecil sedang menangis. Aku takut kalau si kecil terjatuh dari tempat tidur, maka aku pun segera berlari menuju kamar. Aku sudah berdiri di depan kamar ketika aku melihat si kecil masih dalam posisi tertidur pulas. Sementara itu, ibunya pun nyenyak di sampingnya. Saat aku melihat meja di dalam kamar, botol susu tersebut masih dalam keadaan kosong. Lantas, yang berada di dapur itu siapa? Aku masih tertegun saat istriku terjaga melihatku berdiri di depan pintu. Sambil masih mengucek-ngucek matanya, istriku meminta tolong untuk membuatkan susu untuk si kecil. Tanpa banyak berdebat lagi, aku pun segera memenuhi permintaannya. Meskipun dalam hati aku bertanya-tanya, kalau istriku masih di kamar, terus yang di dapur barusan itu siapa? Tiba-tiba saja bulu kuduku benar-benar merinding. Sejenak kemudian, aku sedang menyeduh susu dengan air hangat saat aku mendengar air keran di kamar mandi tiba-tiba saja mengalir dengan sendirinya. Aku pun menajamkan pendengaranku. Air keran di kamar mandi tersebut memang mengalir. Bulu kuduku semakin berdiri tegak. Aku yakin kalau tidak ada seorang pun termasuk istriku yang menyalakan keran air. Aku pun memberanikan diri untuk mengintip, dan betapa terkejutnya ketika mendapatkan air tersebut memang benar-benar mengalir. Aku pun segera mematikannya, lalu mengambil botol susu si kecil, kemudian bergegas kembali ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, azan subuh baru saja berkumandang.
Aku pun terbangun karena merasa kakiku sedang digoyang-goyang. Rupanya istriku yang membangunkanku. Istriku sedikit mengomel karena mendapati keran air mandi menyala sampai air luber. Aku sudah akan membantah kalau justru akulah yang semalam mematikan air keran tersebut. Namun, lagi-lagi aku tidak ingin berdebat dengan istriku. Aku memilih diam dan tak berbicara apa-apa. Bukannya aku tidak ingin membela diri, namun aku khawatir akan menimbulkan pikiran negatif bagi istriku. Waktu berjalan dengan cepat. Sepulang dari bermain pingpong di sore itu, seperti biasanya, aku memastikan bahwa seluruh pakaian yang aku pakai telah masuk ke ember tempat baju kotor. Terkadang aku memang sering lupa menaruh pakaian yang basah dan oleh keringat itu ke tempatnya. Yang sering terjadi adalah masih berada di kasur atau masih menggantung di kamar mandi. Aku memang sering mendapat omelan dari istriku. Akan tetapi, aku salut pada istriku karena sebenarnya itu adalah bentuk kedisiplinannya. Setelah mandi dan wangi, aku pun mengambil alih si kecil. Namun kali ini aku tidak akan mengajaknya keluar rumah. Aku masih ingat saat si kecil tertawa-tawa sendiri, padahal aku tidak sedang mencandainya. Aku masih bercanda dengan si kecil saat aku mendengar istriku lagi-lagi ngomel. Ada apa lagi ini? Pikirku dalam hati. Istriku mengomel sambil menekuk muka. Rupanya yang menjadi penyebab adalah pakaian kotor milikku tersebar di lantai kamar mandi. Selain itu, kaos kaki juga berada di atas kulkas. Aku membenarkan tindakan istriku yang mengomel kalau saja aku memang melakukan hal tersebut. Tapi mana mungkin aku menyebar pakaian kotor ke lantai. Apalagi aku sudah memastikan kalau pakaian kotor tadi sudah aku masukkan ke tempatnya. Sedianya aku tidak ingin membantah. Apalagi aku memang tidak mungkin melakukan perbuatan bodoh itu. Tapi kalau dibiarkan terus, aku takut lama-kelamaan akan menjadi kesalahpahaman. Bila kesalahpahaman terus-terusan berlanjut, pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi bisa saja terjadi. Maka aku menjelaskannya dengan pelan. Mana mungkin aku melakukan perbuatan seperti itu? Aku tahu kamu capek beberes rumah, momong si kecil, belanja ini, itu, dan masih harus melek tiap malam kalau si kecil ngompol dan sebagainya. Jadi, mana mungkin aku melakukan tindakan konyol seperti anak kecil? Ucapku menjelaskan pada istriku. Namun istriku yang tidak menerima penjelasanku, memintaku untuk ikut bersamanya, melihat sendiri keadaan di belakang. Jadi di posisi belakang yang dimaksud adalah dapur dan kamar mandi yang memang bersebelahan. Aku pun menurut saja. Sambil menggendong si kecil, aku mengikuti istriku dari belakang. Dan betapa kagetnya istriku ketika mendapati semua pakaian yang dia katakan berserakan tersebut telah berada pada tempatnya. Tidak ada yang namanya kaos kaki berada di atas kulkas. Tidak ada pakaian berserakan di lantai. Semuanya sudah berada sesuai dengan tempatnya. Istriku mulanya masih membantah. Istriku mengatakan kalau benar-benar melihat seperti yang dia katakan padaku. Aku pun tidak ingin memperpanjang masalah itu. Aku tahu kalau sosok penghuni rumah ini sedang mulai meningkatkan kenakalannya. Aku tahu ini pasti ulah sosok anak kecil tersebut. Dia pasti usil. Waktu bergulir sangat cepat. Sayang, kamu kenapa? Tanyaku pada si kecil. Meski si kecil belum bisa menjawab pertanyaanku, aku masih mencoba menenangkan si kecil. Karena dari tadi sore sampai hampir pukul 10 malam, si kecil masih terus menangis. Baik aku maupun istriku tidak tahu apa penyebabnya hingga si kecil terus rewel. Aku mengecek keringnya, siapa tahu si kecil sedang demam. Tapi saat aku tempelkan punggung tanganku, suhu tubuhnya terasa normal. Bahkan setelah si kecil menetek ibunya pun tangisnya belum juga reda. Atau mungkin hawa di dalam kamar yang memang terasa panas, sehingga si kecil merasa tidak nyaman. Maka aku pun berinisiatif menggendong si kecil keluar kamar. Sayang, anak laki-laki tidak boleh cengeng.
Udah malam, ayo bobo, ucapku padanya sambil ku gendong. Di ruang tamu tersebut, hawanya memang sedikit lebih sejuk dibandingkan di dalam kamar. Dan benar saja, anakku pun segera terlelap beberapa saat setelah berada di ruang tamu. Akan tetapi, aku tidak akan segera membawanya ke dalam kamar. Aku takut kalau si kecil kembali merasa kegerahan dan terbangun lagi. Maka, aku pun tetap menggendongnya di ruang tamu sambil mengayun-ayunnya pelan. Pada saat aku menimbang-nimbang si kecil itu, secara tidak sengaja, pandangan mataku tertuju pada ruang belakang, tepatnya di dapur. Lampu penerangan di ruang belakang atau di dapur memang tidak seterang di ruang tamu, namun masih cukup jelas untuk melihat rak piring dan sebagainya yang berada di sana. Pada saat itulah, aku kembali melihat sekelebatan anak kecil. Bukan hanya satu anak kecil saja, melainkan dua. Kedua anak kecil tersebut tampak berlarian ke sana kemari. Meski memang hanya terlihat sekilas, namun sudah berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Tidak bisa aku pungkiri, aku memang merasa takut. Apalagi dalam sekilas pandang itu, mereka sesekali tampak berhenti dan memandangiku. Aku melihat dengan jelas kalau wajah kedua bocah tersebut berlumuran darah. Entah mengapa, tiba-tiba saja badanku merasa menggigil. Rasa takut yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Aku berusaha untuk tetap tegak. Aku tidak ingin anakku yang sudah terlelap kembali terjaga. Kedua bocah tersebut tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mataku. Mungkin mereka sudah merasa capek setelah berlarian. Namun ternyata bukan sosok kedua bocah itu saja yang membuatku ngeri. Aku kembali dipaksa untuk terpaku di tempatku berdiri ketika secara perlahan aku melihat seorang perempuan berpakaian serba putih tiba-tiba melintas pelan. Perempuan dengan rambut panjang sepunggung tersebut memang berpakaian serba putih. Akan tetapi, aku juga melihat kalau ada noda merah melekat di sana. Aku pun yakin apa yang aku lihat itu adalah noda darah. Gendongan anakku nyaris saja terlepas saat aku menyadari apa yang aku lihat barusan. Rupanya rumah ini juga dihuni oleh sosok kuntilanak. Entah apa dia kuntilanak atau sundel bolong, yang jelas penampakannya sangat menyeramkan bagiku. Aku terkejut hingga jantungku berdebar tidak beraturan. Tiba-tiba saja istriku menjerit kencang. Aku pun segera berlari menuju kamar. Akan tetapi belum juga aku sampai kamar, istriku sudah mendahuliku berlari dari dalam. Aku yang masih menggendong si kecil dengan tergopoh mencoba menenangkan istriku yang hanya menunjuk ke arah kamar sambil diiringi isak tangis ketakutan. Dan aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi karena istriku sudah lebih dulu jatuh pingsan. Malam itu juga aku terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Istriku yang sudah siuman tidak mau lagi menempati rumah tersebut. Istriku menceritakan kalau saat itu dia sudah tidur, tiba-tiba saja ada yang menggoyang-goyangkan tempat tidurnya. Saat dia terjaga, dia melihat seorang perempuan bersama dua anak kecil sedang berdiri menatapnya dengan tajam. Yang membuat istriku takut adalah ketiga sosok tersebut kesemuanya berlumuran darah. Pada akhirnya semua menjadi terang benderang ketika tetangga tempat aku mengungsi menceritakan bahwa pemilik rumah tersebut bernama Diana. Diana sendiri adalah anak ragil dari Pak Abdul, orang yang menyewakan rumah tersebut padaku. Suami Diana sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Setahun kemudian, Diana bersama kedua anaknya yang masih kecil menyusul sang suami karena musibah kecelakaan mobil. Bermula dari kejadian itulah, rumah tersebut menjadi angker. Nyaris tidak ada keluarga yang bertahan lebih dari sebulan saat tinggal di rumah itu. Aku menghela nafas panjang. Dalam hati aku merenung, aku mempunyai keluarga. Sedangkan rumah yang aku tempati tersebut pun dihuni oleh sebuah keluarga. Kalau kami pindah rumah dan mengontrak rumah lain, mungkin kami akan kehilangan uang sewa selama setahun. Akan tetapi, bagiku itu jauh lebih baik daripada keselamatan keluargaku yang terancam.
Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.